Halo, selamat berjumpa kembali para sahabat pengangguran dimanapun Anda berada. Ini masih di kebun ya, sore hari sambil lihat pemandangan yang sejuk dan suara layang-layang yang mantap. Nah, di hari ini saya akan bagikan trik bagaimana caranya merawat pohon anggur. Dalam hal ini untuk pembentukan cabang ya, penataan cabang nih, penataan cabang sehingga bisa tepat dan tepat sehingga anggur bisa cepat berbuah. Karena apa teman-teman, banyak kesalahan dalam penataan anggur itu berakibat fatal. Karena apa, cabangnya tidak teratur dan hasilnya buah tidak maksimal. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Untuk yang pertama biasanya setelah kita beli itu kita tanam seperti ini ya. Kita tanam dulu seperti ini. Nah, kemudian tentukan dulu rambatannya pakai apa teman-teman? Pakai sistem para-para atau sistem tralis. Untuk caranya itu sebenarnya sama ya. Jika sistem para-para, maka hal yang dilakukan pertama adalah membentuk cabang primer. Untuk cabang primer itu adalah cabang yang tumbuh di paling pangkal hingga nanti bengkokan. Nah, ini yang lurus, nah yang berdiri lurus itu namanya cabang primer lah, seperti ini cabang primer ya teman-teman. Dan di cabang primer itu tundirnya jangan dibuang ya, sisakan 1-2 daun. Fungsinya untuk apa? Ini untuk penyeimbang supaya nutrisinya ini menyerap nutrisi tundirnya ini kita putus nanti 4 atau 3 daun sehingga cabang ini tidak gepeng, cabang primernya. Nah, setelah cabang primer naik, kemudian step selanjutnya adalah cabang sekunder. Di sini teman-teman pasti juga bingung, biasanya kan ada istilah single cordon atau double cordon. Pasti bingung ya. Jangan bingung karena itu mudah sebenarnya. Tentukan dulu sesuai dengan para rambatannya. Misalkan seperti ini adalah sistem single cordon. Karena saya lebih suka single cordon karena apa? Lebih cepat berbuah karena apa? Tidak melalui potes. Kalau double cordon biasanya di sini sampai di tikungan ini di potes, nanti keluar 2 cabang seperti ini. Jadi kalau ini namanya double cordon, ini keluar 2 cabang kanan sebelah kiri. Nah, ini double cordon. Dan yang ini adalah single cordon. Nah, sudah paham ya teman-teman istilah-istilahnya. Nah, kita lanjut. Sekarang adalah kalau di single cordon di tikungan ini kan, ini tikungan, misalkan ini rambatan teman-teman, seret, nanti kan direbahkan ya, direbahkan. Ini namanya cabang sekunder. Nanti untuk panjangnya disesuaikan dengan para rambatannya, misalkan 1 meter atau 2 meter. Semakin panjang sekundernya maka akan semakin lama berbuahnya. Kalau yang saya ini, saya pakai sekunder 1,5 meter dan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 tersier. Apakah tersier? Wah, bingung lagi nih, pertanyaan pasti banyak sekali ya, banyak sekali istilah-istilahnya. Cabang tersier adalah cabang yang tumbuh dari cabang sekunder atau sayapnya, atau ini siripnya ini. Tak foto kata sudah di bawah. Betul Panda. Nah, ini cabang yang kesini ini namanya cabang tersier. Ini cabang tersier. Jadi cabang yang keluar dari sekunder namanya cabang tersier. Untuk tersier ini kita pakai minimal 1,5 meter atau disesuaikan dengan rambatannya. Semakin panjang maka akan semakin lama berbuahnya, tapi juga akan bagus karena semakin panjang maka ini cabang sekunder ini akan semakin besar dan gemuk sehingga bisa menyimpan banyak nutrisi. Nah, ini contohnya, ini cabang tersier.
Nah, cabang tersier ini saya pakai 1,5. Jika dirasa sudah cukup, kita potes ujungnya. Ini dipotes ujungnya ya, dipotes, jadi dihentikan. Supaya apa? Supaya yang kecil ini bisa tumbuh menyusul. Nah, istilahnya itu adalah Excel brick. Nah, apalagi itu catat istilah Excel brick. Ada lagi istilahnya. Excel brick adalah menghambat pertumbuhan cabang yang vigor. Tujuannya supaya cabang yang kecil bisa ikut tumbuh dan hasilnya cabangnya bisa rata semua. Misalkan ini Excel brick, caranya seperti ini. Pertama, kita tumbuhkan dulu tersiernya. Setelah sesuai dengan yang kita inginkan, kita potes ujungnya. Potes. Nah, dan setelah potes nanti akan keluar cabang tunas air. Nah, ada lagi istilahnya tunas air. Apakah itu tunas air? Tunas air adalah tunas yang tumbuh pertama dari cabang. Misalkan ini. Jadi tunas itu ada dua di anggur ya. Ada tunas air dan ada tunas bat. Oh, ada lagi banyak istilahnya ya. Tunas bat adalah tunas yang tumbuh belakangan. Biasanya tidak tumbuh, teman-teman. Ini bisa tumbuh apabila tunas air ini dibuang, dipotes. Ini nanti akan langsung tumbuh. Tapi mengapa ini kita tahan? Namanya Excel brick itulah menahan yang vigor. Jadi tadi setelah kita potes pucuknya ya, keluar tunas air ini. Yang dari ketiak keluar pertama itu tunas air. Ini kita potes, kita sisakan 1 daun. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Tujuannya adalah untuk menahan tunas bat ini supaya tidak pecah. Jika tunas bat ini kita potes, maka tunas bat ini akan pecah dan menjadi tunas. Nah, mengapa kok ditahan, Mas? Pasti bertanya-tanya. Karena tunas bat ini adalah tunas pembuahan. Jadi khusus untuk pembuahan. Jadi nanti kita tahan dulu nutrisinya dengan cara memotes tunasnya, kemudian kita sisakan 1 daun. Terus kita tahan ini. Nanti akan semakin membesar dan bulat. Oh, pasti ngeres nih kalau besar dan bulat nih. Sensor. Nah, seperti itu. Dan nanti jika sudah tunas air tersier ini rata, semua ukurannya sudah rata, besarnya sama, baru kita lakukan proses pruning pembuahan. Untuk pruning pembuahan ada 2 macam ya. Pertama adalah pruning total atau short spur. Itu kita sisakan 2 mata seperti ini. 1, 2, ini kita potes di sini. Dan yang kedua adalah potes pucuk. Kalau ini untuk varian ini tran, ini harus potes pucuk, teman-teman. Kalau kita pruning spur sini sulit berbuah. Jadi caranya adalah begini caranya. Nah, di bagian ini untuk potes pucuk, dilihat ini bagian ini sulit. Bentar. Nah, ini kan tunas bat, ini tunas air ya, yang sudah ditahan. Untuk potes pucuk cukup kita buang ini. Kita potes, buang, kemudian daunnya kita buang. Nanti akan tumbuh membawa bunga. Jika beruntung. Ini caranya potes pucuk. Dan ini cara paling aman, teman-teman. Karena apa? Potes pucuk itu tergolong paling aman di buah anggur. Karena jika kita melakukan pruning total, jika ternyata pohonnya itu kurang sehat, maka biasanya akan mengakibatkan tumbuhnya itu tidak rata tersiernya. Dan yang paling parah adalah kematian itu biasanya pruning di musim hujan itu, teman-teman. Jadi hindari ya pruning di musim hujan, kecuali yang pakai GH. Pruning di musim panas seperti ini. Nah, ini anggur tran. Nah, ada satu lagi istilah tersier dari tuntir atau dari bat. Itu sering sekali terjadi pertanyaan, bagus mana itu. Kalau saya itu tergantung kondisi pohonnya. Jika teman-teman mau membuat tunas air ini dari tunas bat, maka buatlah
Excel break sedini mungkin, jadi lebih awal Excel break, jangan telat. Kalau ini saya pakai tunas air, ini pakai tunir, ini bunyinya masih ada ini. Jadi begini caranya, jika teman-teman mau membuat tunas air tersier dari bat, lakukan dari awal, misalkan seperti ini. Nah ini kan masih awalnya, ini langsung kita potes, ini kita sisakan 1 jengkal 4 sampai 5 mata 5 daun. Ini kita potes terus, dan ini kita tahan terus sampai sekundernya ini bengkak besar, dan batnya ini besar juga bulat. Nanti saya lihatkan contohnya. Kemudian jika sudah dirasa batnya ini sudah besar, sudah agak coklat, baru kita buang tunas airnya. Ini yang kalau pakai bot, kita buang semua. Kalau cara saya itu, saya buang yang belakang dulu. Ini dulu dibuang tunas airnya semua, separuh. Nanti jeda seminggu baru yang ini. Karena apa? Yang di sini itu lebih vigor daripada yang di sini, teman. Nggak percaya itu saya lihatin. Jadi kalau kita pruning bareng maka yang tumbuh itu yang sini duluan. Nah, yang sini. Kemudian yang ini ketinggalan. Nah, ini apa? Yang ini kecil-kecil, yang ini besar-besar. Nah, begitu. Nah, sekarang saya lihatkan cabang tran yang dari bat. Nah, yang itu. Kalau yang ini dari tunas air ya. Dari tunas air. Dan yang ini dari tunas bat ini. Beda cabangnya, teman-teman. Cabangnya kalau batu gede-gede, keunggulannya gede ini. Bagus kalau dari bat. Nah, dan kalau jika tunas cabangnya gede, maka dompolannya itu juga akan besar kalau pakai tunas bat. Tapi ya resikonya jika gagal seperti ini. Nah, ini gagal nih, saya bentuk lagi nih. Tapi sudah tumbuh batnya. Sudah tumbuh. Kemarin gagal karena hujan. Misalnya saya buang lagi, kemudian tumbuh lagi. Nah, udah buah padahal ya. Tahan. Oke, lanjut saya tunjukkan. Sini dulu ini. Ini yang dari tunas. Yang rencana mau ini Livia. Rencananya mau saya pakai dari tunas bat tersiernya. Nah, bisa kita lihat ini saya hentikan semua, ini pertumbuhannya. Saya hentikan, ini tunir ya, tunas air kita potasin semua. Dan hasilnya gimana teman-teman? Ini hasilnya. Butnya bengkak. Gede butnya, batnya ini. Ini sudah siap eksekusi, tinggal nunggu waktu nih. Kita pupuk dulu nanti biar sehat. Nah, seperti ini. Ini batnya besar bulat, ini sudah waktunya ini. Nanti kita buangin semua, dan batnya itu akan tumbuh. Usahakan kalau mau membentuk tunas bat itu sekundernya seukuran jempol minimal. Kalau segini masih kurang nutrisi, maka nanti tumbuhnya tidak akan rata. Ini Livia saya pakai ini nanti dari tunas bat semua, biar dompolannya besar-besar. Kalau ini adalah si akademik, ini dari bat juga, ini beda, besar-besar dari bat. Ini buahnya kecil lah, buah pertama ini masih belum maksimal, cuma saya potosin, kasihan terlalu banyak buahnya. Saya sisain beberapa aja supaya maksimal dulu pohonnya. Ini akademik. Oke, ini tadi habis teman-teman buat para ini proses ini para nanti kita tanemin new sen muskat. Ini sudah ada yang tumbuh sen muskatnya, grafting di lahan. Itu juga ini teran membentukkan cabang kemarin ya. Ini yang dari bat, ini sudah mulai tumbuh. Ini belakang sudah mulai tumbuh, ini belakang tumbuh, tengah belum, tapi sudah mulai mau pecah batnya. Dan yang ini yang kayak kata yang paling vigor yang ini. Dan ternyata bawa bonus, teman-teman.
bawa bonus setelahnya ini bawa bunga. Alhamdulillah ini bawa bunga juga. Dapat bonus padahal masih kecil pohonnya, 3 bulan pohonnya ini sudah bunga ini rezeki. Nah ini New Zealand Muscat ini baru grafting. RS nya menggunakan Ramsey, juos pertumbuhannya. Ini buktinya NSM udah berbuah New Zealand Muscat ini. Saya buktikan lain ini cabang tersier dari indukan. Saya potong sendiri dengan grafting di lahan, bawa bunga. Genja kan, beda dengan New Zealand Muscat yang lama. Yang lama itu sulit berbuahnya. Capek teman-teman. Jalan-jalan sore. Ini pakai RS nya ini pulsen, yang sini pulsen tidak valid atau PGV. Kemudian yang ini nanti kita kasih red master, yang sini 5BB nanti. Kalau yang ini New Zealand Muscat juga, ini baru penganiayaan atau saya rajang untuk bibit ini. Dan ini RS nya memakai Freedom, juos Freedom untuk di sini. Freedom. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Nantikan video saya besok lagi tentang tip trik bagaimana cara budidaya penanaman anggur ya. Jangan lupa subscribe biar saya makin semangat untuk membuat video ini. Oke, share ke teman-teman semua jika videonya bermanfaat, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh karena ini musim pandemi, supaya kita tetap sehat dan keluarga bahagia. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.